In the beginning, there was nothing. Wah, bagus banget penciptaan Tuhan. Gitu toh asal mulanya dunia dan manusia diciptakan. Allah ada bersama-sama dengan manusia. Wah, bahagia banget ya. Manusia hanya hidup buat Tuhan. Manusia taat pada perintah Tuhan. Jangan. Oh, jangan. Jangan Hawa. No Adam. Mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Jadi aja sekarang manusia terpisah daripada Allah. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, seluruh keturunannya jadi berdosa. Makanya tanpa diajarin, kita juga jadi berdosa. Tapi Allah berjanji satu hari nanti akan datang seorang juru selamat yang akan menyelamatkan semua manusia. Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya disebut Israel atau umat pilihan Allah. Begitu cara orang dulu memohon pengampunan kepada Allah. Waduh, gak kebayang ya kalau kita hari gini harus melakukan seperti itu. Menyembah Tuhan tuh susah banget ya, banyak aturannya. Wah, apalagi yang dipegang sama Musa, dua loh batu itu, banyak begitu. Wah, gimana bisa dapat nilai 100 ya? Wah, temboknya tanpa disentuh runtuh sendiri. Wah, luar biasa. Hebat banget. Wah, perang. Sembunyi. Waduh. Wah, seru banget perangnya. Tapi selalu diulang-ulang begitu ya. Mohon kepada Tuhan, minta disertai. Nanti kalau udah menang perang, lupa lagi sama Tuhan. Akhirnya Israel punya raja juga. Saul, Daud, Salomo, Rehabeam. Wah, banyak sekali. Maksa sih mereka pengen punya raja, menolak Allah sebagai raja mereka. Apalagi dalam perang tanpa Tuhan pasti kalah. Oh, indahnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Wah, indah banget. Semua puisi, syair bisa dijadikan lagu. Banyak banget nabinya. Nabi adalah perantara antara Allah dan manusia. Mereka selalu mengingatkan manusia agar selalu ingat kepada Allah dan Allah yang selalu mengasihi umat-umatnya. Allah dengan sabar memanggil umatnya untuk kembali kepada Dia. Allah bekerja di dalam sejarah. Ia selalu setia kepada janji-janjinya. Rencananya tidak pernah gagal. Dari mulai kitab Kejadian terus sampai akhir ke Nabi Maleaki, semuanya menubuatkan akan kedatangan juru selamat.
ganti zaman, ganti kostum. Oh, oh, sudah lewat 400 tahun ternyata. Hore, Allah menepati janjinya. Karena kasihnya, Yesus lahir ke dunia. Dia mau mati di atas kayu salib, menghapus dosa-dosa kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Lalu ia bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Tuhan Yesus pernah bilang, "Aku akan mengutus Roh Kudus. Aku akan kembali dengan cara yang sama." Tuhan Yesus juga berpesan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Sekarang Tuhan Yesus yang menepati janjinya. Oh, Roh Kudus datang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi begini, cara gereja pertama itu ada orang-orang berkumpul dan mereka saling membagi-bagi satu sama lain. Orang-orang yang percaya harusnya hidupnya seperti itu ya. Wow, Paulus juga jalan-jalan kayak Lause ya. Dari orang yang tadinya menentang Tuhan, jadi teladan bagi semua orang. Hebat banget. Bahkan yang viral, dia mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Luar biasa. Dia memberitahu banyak orang tentang Tuhan Yesus dan menulis banyak surat yang memberitahu bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi memang bukan cuma Paulus sih, ada juga orang-orang yang lain yang nulis kitab-kitab surat ini. Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes. Allah menggambarkan tentang surga dan kedatangannya kembali yang dituliskan oleh Yohanes. Suatu saat Allah akan ada bersama-sama dengan manusia kembali. Indahnya ya rumah Tuhan, terbuat dari emas yang sangat luar biasa. Terus yang hebatnya lagi, gak ada yang nangis, gak ada yang sedih. Semuanya sukacita, hanya memuji, memuji, dan memuji Tuhan. Allah membuat manusia jadi happy lagi. Seperti waktu pertama Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya. Yeay, hore, Allah mengembalikan shalom, damai sejahtera. Luar biasa. Hore, kita juga sudah selesai jalan-jalan menyusuri PL dan PB. Congratulations. Alkitab menolong kita mengerti kisah Allah. Bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia dan kita juga. Dan Dia adalah Bapa yang baik yang selalu memelihara kita semua ciptaannya. Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja yang berperang bagi kita dan menang, menyelamatkan kita. Roh Kudus yang menghibur kita, mengingatkan, dan menemani kita senantiasa. Supaya kita bisa hidup dalam sukacita baik di bumi ini yang penuh suka dan duka sampai nanti kita bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Kalian bisa melanjutkan kisah Allah karena kalian adalah bagian dari silsilah kerajaan Allah. Yes, all of you kids, kalian adalah pahlawan iman. Pahlawan iman zaman now. Setelah kita tahu ini, kita bisa mengerti kenapa sih suka ada anak yang marah-marah, suka bohong, suka pukul-pukul. Semua itu karena kita semua ini adalah orang berdosa. Gampang sekali untuk berbuat dosa daripada melakukan yang benar.
Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita, sehingga hati kita jadi putih, jadi bersih kembali. Nah, tinggal kita pilih nih, mau berdosa atau nurut kata Tuhan. Sampai kita pulang ke rumah Bapa, kita bisa hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, lewat hidup kita, kita bisa menyaksikan kisah Allah. So, come on kids, kata Paulus, put your belief into action. Kita bukan hanya tahu tentang Alkitab atau kisah Allah, tapi kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.